gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara kuroren. Kemarin kita udah bahas juga soal info-info akhir tahun yang berkaitan dengan Digimon ke depannya. Dan semoga aja bakal ada hal-hal baik yang bisa kita nikmati ya, teman-teman. Nah, sekarang saya ada teori liar yang bener-bener liar banget nih, teman-teman. Yang pasti berkaitan dengan anniversary ini. Kalau anime Digimon tuh bakal ada yang baru lagi, teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja benar-benar ada ya. So let's get started. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Ikuze, digital gitu. Open. Yang pertama kita mulai dari multiverse dan parallel timeline. Karena nggak dijelasin secara spesifik ini anniversary untuk series apa dan juga untuk hal apa, melainkan untuk anime Digimon yang ada secara keseluruhan. Gak aneh kalau kita berekspektasi soal multiverse dan timeline paralel. Tapi tetap aja sekelas Digimon ini ekspektasi yang terbilang ketinggian sih. Masalahnya tuh tanda-tandanya udah muncul. Kayak rumor soal booster set tahun depan, yang DCG itu munculin protagonis anime beserta aceng-acengnya yang level 7. Sayangnya yang muncul di movie doang, jadi kita nggak bakal bisa melihat Shoutmon Cross Heaven Superior mode ke atas gitu. Kayak Proximamon belum tentu ada, terus Alter S juga, terus Takutomon yang terlihat punya kabel port ke Fmon. Nah ini nih ini udah mulai mau bawa Fmon gitu. Bisain lah ekspektasi yang satu inilah. MC-nya bisa menjelajah dunia dan timeline paralel gitu deh. Keren kan bisa ketemu pendahulunya gitu loh. Beresin plot hole dan open ending. Ini untuk yang kedua teman-teman. Oke, ini skip aja. Canda guys. Ini agak low sih ekspektasinya, soalnya ini bukan ketolong plot original, melainkan sebuah crossover, kecuali plotnya diselesaikan sendiri oleh mereka yang ada di series masing-masing. Bisa dengan time travel, meluruskan apa yang sebenarnya terjadi di bagian plot hole, memperbaiki sejarah biar Tri bisa diterima jadi canon event, dan sebagainya. Paling utama menurut kalian tuh apa? Open ending. Oke. Ending Hunter sama Fmon sih yang paling layak dilanjutin. Ya kenapa? Soalnya ini udah open ending banget. Bahkan Adventure 2020 dan Ghost Game juga begitu guys. Mereka masih bisa banget, asli masih bisa banget dilanjut ceritanya mau kayak gimana. Dibuat fanfiction tuh juga bisa guys. Bisa banget malah. Yang ketiga, pakai kekuatan para pendahulu. Nah ini sebenarnya bisa pakai card flash ataupun Digimemory. Kalian pasti mikir kayak gitu kan? I know you were thinking like that though. Tapi saya untuk ekspektasi yang satu ini lebih prefer pakai device collectible item yang baru lagi. Sejenis kayak Digimemory, tapi bisa dipakai buat Digimon kita. Karena kan kartu Digimon yang lama udah nggak produksi lagi. Bandai lebih fokus ke DCG sekarang. Makanya untuk jualan itu, Bandai biar bisa win-win solution ya pakai Digivice baru dengan gimmick collectible item. Mungkin ya, ini pasti pendapat saya aja. Mampus dah udah VB Dim Card sama B Memory jadi collectible item. Terus ini lagi ya, ini harus koleksi lagi itemnya buat Digivice barunya jika ini sampai kejadian. Kalau kejadian ya guys, kalau melibatkan para pendahulu itu kudunya sih itemnya yang simple aja dan bisa mencakup semua series. Bayangin bisa pakai kekuatan crash juga, tapi penggunaannya lebih buat power up kayak di Adventure 2020. Dan kegunaan yang lainnya juga deh. Kayak misalkan si Mimi kerasnya bisa buat memurnikan kutukan gitu kan. Mimi yang kena jurus tidurnya Palm Demon bisa bangun gara-gara crashnya. Bandai dengarkanlah biar terwujud tahun 2024 ini. Yeah boy. Yang keempat ya, Pseudo Spirit Evolution atau Armor Shinka. Lanjutan yang tadi guys. Kalau bisa pakai kekuatan pendahulu, harusnya bisa dong pakai Spirit Evolution atau enggak Armor Shinka, pakai Digimental. Tapi ya itu untuk memperkuat si Digimonnya, atau Digimonnya bisa jadi jadi dipakai buat Spirit Evolution gitu. Jadi itu biar ada feeling menyatu dengan Digimonnya. Kayak gini tuh bakal mempererat ikatan manusia dengan Digimon kayak di Tamers juga teman-teman. Gabungan konsep Matrix Evolution sama Spirit Evolution jadinya. Terus jadi Evo line tersendiri gitu deh, ntar bisa sampai setingkat Susanomon juga dengan melibatkan si Tamernya. Waduh parah guys, nanti satu Digimon warak evolusi lebih warak daripada Shoutmon.
Karena konsepnya bener-bener lain dari Spirit Evolution biasanya, makanya saya bikin istilah pseudo Spirit Evolution. Soalnya nih Digimonnya jadi Spirit buat dipakai sama tamernya, bukan tamernya make Spirit gitu. Sekali lagi ini masih sekedar ekspektasi liar ya teman-temanku sekalian. Tapi keren kan kalau Digimonnya bisa jadi Spirit terus dipakai manusia. Tapi bukan yang original seperti saya bilang tadi. Yang original tuh tetap Jutoshi teman-teman, yang di Frontier. Makanya jadi istilah gini guys, ini masih istilah buatan sendiri sih. pseudo gitu. Terus collectible item buat nyimpen data Digimental biar bisa armor Shinka juga. Nah ini nih, kalau bisa gini, keren banget sih. Kalau ide ini sampai ke Toei, Bandai bakal gimana ntar ya? Bakal diwujudin apa gimana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Terus yang kelima, MC bisa nunjuk Digimon. Oh buset, wah ini nih, kalau ketemu Masaru kan bisa seimbang juga jadinya. Ini masih lanjutan poin 3 dan 4 tadi ya teman-teman. Soalnya kan karena ketemu sama semua pendahulu dan bisa pakai powernya, otomatis Digisoul juga bakal kebahas juga deh. Bakal diangkat lagi nih teman-teman. Semakin kuat Digisoul, maka tonjokannya juga akan semakin kuat. Digisoul itu kan bangkitnya dari dalam diri tamernya ya teman-teman. Sedangkan si Masaru ini sudah membuktikan hal tersebut dengan cara dia semakin kuat lawannya, maka dia akan semakin kuat juga tonjokannya karena di buff sama Digisoul ini. Nah, apakah MC dari anime baru ini ya, kalau ada ya teman, bakal bisa melampauinya? Waduh, asik banget guys, bayangin ini bisa ngelampauin Masaru. Kapan lagi nonjok Yggdrasil gitu loh, ya nggak? Terus kalau misalkan dengan Digisoul itu bisa unlock skill lain kayak healing, kayak apa gitu kan. Buset, Digisoul tuh sebenarnya masih ini ya, masih abu-abu ya teman-teman. Masih bisa lebih dieksplor lagi kayak di Digimon Next tuh. Digisoul bisa dipakai buat healing ya kan. Si Mahagaugamon yang kena racunnya Chaos Dramon jadi sembuh lagi dan sebagainya. Yang keenam, Shoutmon Cross Event Spoiler Mode upgrade besar-besaran. Wah, ayolah, bisalah muncul lagi lah. Banyak Digimon baru berarti semakin memvalidasi kalau Shoutmon tuh bisa pakai kekuatan mereka semua. Apalagi kalau semisal bisa pakai semua Digimon yang ada di multiverse, bakalan OP banget sih. Ya, Code Crown juga potensi penuhnya udah ditunjukin semua sama Bagramon, jadi ya nggak bakal heran kalau nantinya bakal OP banget. Apalagi kalau melibatkan Digimon dengan X Antibody. Auto dapet X Antibody juga, tapi karena potensi Cross Event Superior Mode udah tinggi banget, itu nggak akan mengubah wujudnya lagi. Karena X Antibody itu fungsinya lebih kayak antibody biar kebal sama X program yang dapat menggerogoti data hingga musnah dalam kadar tertentu. Jadi ini kayak semacam program yang membuat Digimon tuh binasa gitu kan, digerogotin terus hancur gitu. Kalau kalian lihat art kartunya di DCG teman-teman. Tapi beberapa Digimon yang potensinya masih kekunci bakal ke unlock dan dapat X Evolution kalau pakai X Antibody ini. Kayak misalkan Wargreymon X jadi X Antibody dari Wargreymon biasa. Dia jadi bisa memanipulasi energi gak cuma dari bumi dan atmosfer, tapi dari perairan pun juga bisa. Kecuali si Digimon itu bisa keluarin potensi itu tanpa X Antibody, maka dia nggak akan berubah. Kayak misalnya Goddramon di 2020 yang pakai Godfist, atau Omegamon di Digimon Seekers yang menurut narasi bisa pakai All Delete tanpa wujud X Antibody. Back again, semoga bisa nunjukin scene yang memperlihatkan kekuatan penuh dari Shoutmon. Kalau enggak, EX6 juga muncul, guys. Itu keren banget sih, EX6 tuh bisa emas-emas gitu warnanya. Ya semoga aja itu kejadian juga di di anime. Sampai salah sebut gara-gara hype-nya teman-teman. Ketujuh, kaitannya dengan Epmon. Waduh, baru aja saya bahas ini. Dan juga kemarin soal Takutomon yang memiliki kabel porting seperti Epmon. Apakah dia bakal bisa pakai uplink untuk memakai kekuatan Epmon, atau bakal jadi hybrid Digimon Epmon best match supaya bisa berevolusi melebihi para God Grade Epmon? Oh, interesting. Kalau kubu MC pada punya Digimon yang bisa keluar kabel portingnya si Polep sama Epmon, bisa-bisa aja dan pasti bakal keren banget, of course. Memperjelas juga nih hubungan antara Digimon dengan Epmon melebihi episode 45 kemarin, dimana si Agumon tuh cuman karakter game, padahal karakter Digimon tuh harusnya masih bisa saling berhubungan satu sama lain. Epmon itu series bagus guys, kan harus nonton pokoknya. Sayang aja nggak menjelajah lebih dalam ya, cuman sekedar sampai dark web doang. Padahal dunia digital tuh masih ada di ujung-ujungnya lagi, melebihi dark web itu sendiri gitu. Udah bener-bener dunia yang berbeda gitu, bukan
jaringan internet lagi. Mereka cuma sampai dark web. Dan yang terpenting nih, nasib Haru dan Yujin gimana gitu kan. Soalnya open ending banget dan diperlihatkan kalau mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Aduh, gimana guys? Kebayang nggak kalau Haru bisa jadi sosok senpai yang berwibawa dan akhirnya menjadi seorang MC yang kuat dan nggak cengeng guys. Patut dinantikan, kan? Ke-8 ya, The Endbringer atau Gulus Gamamon berulah. Aduh, ini wajib sih. Karena open ending Digimon Ghost Game menunjukkan suatu yang literally sebentar lagi akan terjadi di dunia digital. Bisa aja Gulus Gamamon juga berulah lagi, dan apakah dia akan membantu hero secara sukarela dan melakukan sinkro sehingga bisa melakukan Kyukoku Shinka menjadi Arcturusmon. Tapi saya sebenarnya sih penasaran juga kalau dia berulah lagi tuh bakal kayak gimana coba. Terus gimana kalau kedua dunia terkontaminasi GRB? Apakah bakal kayak Venom yang pastinya ngeri banget guys? Ini pun juga kalau dibuat plot fanfic itu bakal bagus banget sih guys. Apalagi kalau bener-bener dibuat perannya kayak simbiot di Spider-Man, teman-teman. Jadi si Gamamon tuh bener-bener alien sesuai pengakuan si Gulus Gamamon yang dari luar angkasanya dunia digitalnya. Terus Tamernya ikut kena GRB dan ketagihan makanya kekuatan Gulus Gamamonnya. GRB-nya berkembang dan bisa menginfeksi seluruh kehidupan. Tapi kalau seandainya GRB bisa digunakan untuk pengobatan sih GG banget ya. Kayak ini, ntar kayak Spider-Man Insomniac juga. Ya kan, Harry Osborn-nya kan begitu teman-teman. Di game Spider-Man 2 dia sakit parah tapi jadi sehat lagi karena dimasukin simbiot. Terus The Endbringer-nya gimana? Apakah bakal men-trigger Proximamon? Apakah bakal makan segala yang ada di dunia? We need more explanation, and I hope this anniversary is promising for crossover to uncover more about this, because literally Hiro and the others still haven't cleared their main objective to save their world completely, like their predecessors did, which done their part already in the past. Ya seperti itu teman-teman. Jadi memang bener kita butuh penjelasan, dan kuharap anniversary ini menjanjikan untuk crossover, untuk lebih bisa meng-uncover lah, dibuka lagi, dibongkar lagi. Karena emang literally di Ghost Game tuh mereka objektifnya belum kelar untuk bener-bener nyelamatin dunia gitu. Kayak pendahulunya tuh yang udah bener-bener nyelamatin dunia tuh, kayak gitu. Belum sampai situ. Oke. Poin terakhir apa 9 ya teman-teman, digital life form baru. Wah ini nih, kalau musuhnya bukan Digimon ya digital life form yang lebih imba lagi biasanya. Semoga aja dijelasin si Endbringer kayak gimana, atau ada lagi yang lebih imba, mungkin lebih asing seperti halnya Mother Eater yang berada jauh dari levelnya Yggdrasil dan para Royal Knights. Karena sejak awal mereka berada di luar universe Digimon, mereka berada di dunia yang dimensinya jauh lebih tinggi dan tidak dapat diketahui hingga kini. Cuman Yggdrasil doang yang bisa mendeteksi itu pun samar-samar, atau enggak kayak di Reaper yang terus berevolusi dan bisa menyebar luas, menjadikan semuanya wilayah mereka. Kalau ini sebisa mungkin diturunin aja ekspektasinya guys. Sebisa mungkin diturunin aja, karena sekarang paling mentok buat dinantikan musuh non Digimonnya itu adalah Endbringer aja. Sebenarnya siapa sih dia itu guys? Kenapa Gulus Gamamon sampai dia benar-benar perlu persiapan buat melawan si Endbringer ini? Kenapa gitu kan? Apa tujuannya memakan seluruh kehidupan yang ada di luar dunia digital itu, di luar angkasanya gitu? Apakah dia berasal dari dunia lain atau dari tempat yang tidak diketahui? Well, who knows? Kita butuh jawaban untuk ini guys. Tapi sebisa mungkin ya turunin ekspektasi. Oke, jadi itu aja. Ya, jadi itulah sekedar ekspektasi dan juga teori liar saya mengenai anniversary ke-25 Digimon ini, Digimon anime ya teman-teman. Oke, silahkan komentar di bawah. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Roper undur diri. Hai, Roper of Skyway. See you. この番組はブランドスポンサーの提供でお送りします。